BTTH Kaisar Api, episode 382. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di sisi lain, Xiaoyan masih dalam perjalanan ke kamar tidur Kaisar. Di dalam kamar tidur Kaisar, "Tuanku, bawahan Pangeran Lin Fengya semuanya telah dibasmi, dan semua pengawalnya adalah milik kita, tetapi tampaknya masih banyak jiwa kuat yang datang ke sini silih berganti. Dilihat dari jumlah orangnya, kita jelas bukan lawan mereka. Lihat, pada saat ini, di luar istana besar, puluhan penjaga yang kuat dengan cepat muncul, dan di atas, tubuh Lin Feng muncul di sini, matanya hanya menatap kedalaman istana, sangat panas. Lin Feng dikelilingi oleh sosok berjubah hitam, dan sosok hitam itu mengungkapkan fluktuasi yang sangat mengerikan secara tak terlihat, seperti dewa perang yang mengabaikan perselisihan di dunia, memandang rendah dunia. Belikan aku waktu. Di depan adalah kamar tidur Kaisar. Kaisar sudah disiksa oleh binatang buas Lin Fengya. Lebih baik mati. Setelah orang dewasa bertindak, rencana kita akan sepenuhnya berhasil. Kumohon, kata Lin Feng, tubuhnya sedikit membungkuk. Ya. Ia menghormati sosok berjubah hitam di sampingnya. Sekalipun sang kaisar sakit parah, hanya kekuatan tahta suci yang mampu melenyapkan kekuatan 7 bintang petarung abadi. Bahkan Lin Feng tidak tahu identitas dan kekuatan spesifik orang ini. Ia hanya tahu bahwa orang ini setia kepada malaikat pengembara Mekal. Ia adalah kekuatan paling elit di bawah komandonya. Hal itu tampak di matanya, jadi ia mengirim utusan seperti itu untuk melakukan sesuatu untuknya. Namun, bagi Lin Feng, itu tidak masalah. Selama Kaisar meninggal, dengan sisa separuh kekuatan militer di tangan Kaisar, ditambah pasukan besar di belakangnya dan bantuan tahta suci, seluruh benua Tianxing juga akan mudah dijangkau. Sumber daya Fei, tetapi dibandingkan dengan benua Tianxing yang besar, Lin Feng hanya bisa menggigit giginya dan melukai dagingnya. Ayo pergi, pangeran. Kuharap kau tidak melupakan perjanjianmu dengan malaikat pawai kita. Dengus dingin terdengar dari balik jubah hitam, dan ada sedikit kelegaan dalam suaranya. Bahkan saat menatap tubuh Lin Feng, ia menggelengkan kepalanya tanpa daya, seolah menatap orang yang sekarat. Tidak ada apapun di kamar tidur itu, tetapi kamar itu memberinya penindasan yang sangat tirani, yang dipicu oleh atribut cahaya tajam dari pusat kekuatan tahta suci. Hehe, wajar saja. Setelah keduanya berkata demikian, mereka pun berjalan menuju kamar tidur, dan tiba-tiba mereka kembali tenang. Kamar tidur Kaisar terletak di puncak gunung. Keseluruhannya bagaikan sepotong batu giok murni dengan kristal perak dan antimon. Suasananya sangat mulia dan mewah. Terdapat 4 aula di kamar tidur tersebut, yaitu perpustakaan Kaisar, tempat pelatihan, rumah teh, dan gedung penyambutan tamu. Keempat istana tersebut saling berhadapan sebagai satu kesatuan, dan di bagian tengah, yang dikelilingi oleh keempat istana tersebut, terdapat kamar tidur yang tampak seperti bangunan istana yang sangat besar. Suasana di kamar tidur itu tenang dan elegan, dan seluruh kamar tidur itu sangat tenang, tanpa ada kemarahan. Asrama itu berdiri di tengah-tengah rumah besar, dikelilingi oleh puluhan anak tangga yang naik, dikelilingi oleh emas dan biru yang indah, dan sekelompok binatang batu yang mengancam yang menjaga 4 penjuru. Ayah, putraku datang untuk menemuimu. Saat ini, tidak ada penjaga di istana. Jelas, banyak penjaga yang menjaga istana telah dibeli secara diam-diam oleh Lin Feng. Feng dan tokoh penting tahta suci berjalan menuju istana selangkah demi selangkah. Tuanku, aku menangkap orang yang mencurigakan. Tepat ketika Lin Feng dan keduanya berjalan menuju tangga di bawah istana, beberapa penjaga membawa seorang wanita cantik ke hadapan mereka. Lin Yunsu. Lin Feng terkejut ketika melihat ini. Kau tidak mati. Setelah beberapa saat, Lin Feng bertanya-tanya ketika dia melihat bekas luka besar dan kecil di tubuh Lin Yunsu. Di altar saat itu, kekuatan gabungan jiwa Jiang Hai dan Lin Fengya sungguh mendebarkan. Bahkan pembangkit tenaga listrik setingkat ini pun tidak mampu melenyapkan sang putri. Ada sesuatu yang luar biasa pada pria ini. Lin Feng, kau berkolusi dengan pihak asing dan membunuh ayahmu, kau benar-benar lebih buruk dari binatang buas.
Napas Lin Yunsu berfluktuasi hebat, jelas ia baru saja menghabiskan banyak energi dendam demi pembangkit tenaga listrik aula jiwa yang cepat. Dikepung, dikalahkan, memenangkan raja atau mengalahkan bandit, Wang Mei harus menyelamatkannya. Setelah mengatakan itu, Lin Feng tidak membuang waktu terlalu banyak pada Lin Yunsu. Yang terpenting saat ini adalah melenyapkan kaisar. Selama segel prajurit diperoleh, sisa 50% pasukan akan habis. Dalam hati, pada saat itu, Lin Feng, yang menguasai 80% kekuatan benua bintang langit, akan kesulitan untuk tidak menang. Sedangkan Lin Feng ya, ia adalah orang gila yang ambisius dari awal hingga akhir. Sayangnya, orang seperti ini akan jatuh ke tangannya sendiri. Wus, suara Lin Feng baru saja terdengar, dan di kamar tidur di atas tangga, energi agung menyebar tak terkendali seperti riak energi dari dalam. Ini kelihatannya seperti kekuatan yang lemah, tetapi ketika kekuatan itu mengenai pusat kekuatan tahta suci, wajah pria yang tersembunyi di balik jubah hitam itu menyusut tajam, seolah-olah dia telah bertemu sesuatu yang membuatnya takut. Apa yang terjadi? Kamu, buka pintunya untukku. Lin Feng merasakan hawa dingin di hatinya karena ini, dan dia tiba-tiba melangkah maju, menendang seorang petugas kebersihan ke arah gerbang kamar tidur. Hehe, Fenger, kau dan Feng ya benar-benar mengecewakanku. Tepat ketika para pengawal kekaisaran hendak menghantam dinding kokoh asrama, energi dendam yang dahsyat seakan baru saja terbangun dari tidur lelap. Naga, menyapu. Sebelum kata-katanya selesai, seorang pria parubaya kurus dengan mata tajam perlahan mendukung seorang pria tua berambut putih, bahkan seorang pria tua tanpa darah dan darah, seperti orang yang sekarat dan berjalan keluar dari istana keluar. Ayah, ayah. Apakah kamu baik-baik saja? Senang sekali kau baik-baik saja. Pemberontakan Lin Fengya ingin menghancurkan seluruh benua Tianxing. Putraku di sini untuk menyelamatkanmu. Saat itu, Lin Feng menatap sosok kaisar yang tampak hidup di depannya, darahnya mendidih. Paksaan kaisar yang senada terpancar jelas saat ini, dan ia tak kuasa menahan diri untuk berlutut. Tak seorang pun tahu kekuatan kaisar lebih baik daripada Lin Feng. Kekuatan kaisar disebut sebagai orang pertama di antara 7 bintang ketika ia masih di tahap awal 7 bintang bertarung abadi. Pada masa-masa awal 7 bintang pejuang abadi, 7 bintang pejuang abadi dihancurkan sepenuhnya. Selain itu, ia memimpin benua Tianxing untuk menghancurkan banyak pasukan perlawanan. Nama kaisar sungguh dikenang, ternyata mengorbankan orang lain demi kepuasan diri sendiri. Kaisar benua bintang yang bermartabat itu tak lebih dari itu. Melihat tatapan Lin Feng yang menakutkan, mata sang ahli tahta suci tertuju pada tubuh lelaki tua yang keriput itu, lalu ia berkata setelah beberapa saat. Itulah Yuan Shou, meski tidak terlalu jelas, namun saat ini, vitalitas dan bahkan kekuatan Yuan Shou dengan cepat surut. Yang mulia, bawahanku pergi. Pada saat ini, tubuh lelaki tua di samping kaisar perlahan kembali. Seiring waktu, ia berubah menjadi tumpukan debu dan menghilang di antara langit dan bumi. Yuan Shou, kamu akan selalu menjadi pahlawan benua Tianxing kita. Pusat kekuatan tahta suci sudah di sini, ayo kita lakukan. Kalau tidak, bahkan jika malaikat datang hari ini, aku khawatir kalian tidak akan bisa lolos dalam sekejap. Terlibat dalam urusan rumah tangga benua bintangku harus dibasuh dengan darah. Sang kaisar menatap sosok berjubah hitam tanpa ekspresi, tetapi niat membunuh yang mengerikan yang terkandung dalam suaranya dihentikan oleh pria itu. Kekuatan itu jelas bukan sesuatu yang dapat dimiliki oleh Seven Star Doxian. 8 bintang bertarung abadi. Melihat aura tirani yang melekat di tubuh kaisar, itu bukanlah postur tirani yang bisa dimiliki orang sakit, yang membuat para petinggi tahta suci tak kuasa menahan diri untuk bergumam, tingkat kekuatan ini, apalagi dirinya sendiri. Kekuatan 7 bintang bertarung abadi, bahkan jika tuannya, malaikat parade, mungkin tak akan bisa menang. Untuk sesaat, tangan giok ramping di balik jubah hitam itu tak kuasa menahan diri untuk tidak meremas erat. Selanjutnya, aku khawatir akan ada pertempuran besar yang menantinya. Di antara 3 penjaga di bawah malaikat patroli, Sika, tahap tengah dari Seven Star Fighting Immortals. Tidak, bukan 8 bintang, tapi setengah langkah. Kali ini memang agak sulit, tapi masih ada peluang. Tubuh Sika sedikit gemetar, dan ketajaman penglihatannya pun menemukan sesuatu. Bum bum bum,
Sang kaisar tanpa ragu sedikit pun, mengangkat telapak tangannya dengan lembut dan menunjuk Sika. Pada saat itu, napas yang tak terhitung jumlahnya di kamar tidur merayap turun dengan tenang, seolah menyambut kaisar mereka yang sebenarnya kembali ke tempatnya. Volatilitas, kekuatan semacam itu, dapat dikatakan benar-benar melampaui dunia, cukup untuk dipandang rendah. Puff, dalam sekejap mata, kolom energi dahsyat setinggi ratusan meter, bagaikan belati tajam, muncul dan meraung. Guru, dengan suara keras, jubah hitam Sika terlepas, dan aura yang sangat hikmat terpancar di wajahnya yang sedingin es. Di atas tubuhnya yang halus, cahaya putih bagaikan matahari yang panas, menyinari bumi. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Ketika serangan itu berhasil dan riak energi serangan menyebar, Kaisar menyelamatkan Lin Yunsu. Lin Yunsu sedikit gemetar, lalu berkata pelan, "Xiao Su, ayahku kasihan padamu selama ini. Ini jimat militer, gunakanlah untuk menyelesaikan bencana seperti benua bintang hari ini, dan tegakkan wibawa ratumu." Kaisar menatap Lin Yunsu dengan penuh kasih, dan sebuah token aneh yang diukir dari batu giok tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Jimat militer Kaisar, dengan itu, cukup untuk memobilisasi 50% pasukan yang ditempatkan di seluruh benua Tianxing di luar kota Tianxing. "Tetapi ayah," Lin Yun ragu-ragu, "aku akan menyelesaikan semua ini, tapi sisanya terserah padamu," kata Kaisar lembut. "Oke." Begitu selesai berbicara, Lin Yunsu mengambil jimat militer dan menuju pasukannya yang besar. Di sini, hanya Lin Feng dan Sika, tokoh penting tahta suci, yang tersisa. "Orang tua, aku lahir dan mati untukmu, dan pada akhirnya, kau malah menyerahkan tahta kaisar kepada seorang gadis bau." Pada saat ini, ekspresi Lin Feng tiba-tiba berubah dari ketakutan menjadi kegilaan. "Kamu terlalu bersemangat membunuh, dan kamu tidak cocok menjadi raja suatu negara. Dan kau dan Feng Ya bahkan bukan binatang buas. Aku akan membersihkan pintu hari ini," kata Kaisar dengan acuh tak acuh, dan terjadilah pertempuran sengit setelah mengatakan itu. Pada saat yang sama, di sebuah kamar tidur yang agak elegan di pegunungan Lin Feng. Pada saat ini, malaikat parade Mekal duduk tegak seperti seorang bangsawan, dan tangan giok rampingnya terus-menerus membuat tanda aneh di kehampaan. Tanda itu langsung terukir di kehampaan. Tong dong dong. Tak lama kemudian, terdengar ketukan pintu. "Masuklah," kata Mekal lembut. "Tuan, rencana Lin Feng Ya gagal." Yuan Shou menggunakan teknik pengorbanan terlarang untuk membantu Kaisar memulihkan seluruh vitalitasnya, dan bahkan kekuatan Kaisar mencapai setengah langkah dan 8 bintang. Seorang penjaga wanita menghampirinya. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tahta suci yang dipanggil oleh malaikat pengembara, salah satu dari 3 penjaga, Sol, tahap akhir dari 7 dewa pejuang bintang. "Apakah ada kabar tentang Gama?" Mekal tampak acuh tak acuh terhadap hal itu, lalu bertanya pada Zaidu. "Gama dibawa oleh anak buah Lin Feng Ya ke istana kaisar untuk dikuburkan bersama, tetapi dia dicegat di tengah jalan." "Lakukan dengan benar. Pusat kekuatan tahta suci kita juga sedang menuju sasaran," kata pengawal wanita Sol dengan hati-hati. "Bawa aku." Saat Mekal mendengar kata-kata itu, ada kilatan di mata indahnya. "Namun, Tuan, jika bencana benua bintang telah dimulai hari ini, terjadi pertempuran sengit antar partai. Lin Feng dan Tuan Sika diserang oleh Kaisar di kamar tidur, hidup dan mati mereka tidak pasti. 4 naga di langit terkunci di dalam peti mati. Para tetua, ditambah pertempuran antara jiwa Wuji dan Lin Feng Ya, masih banyak elit dari Istana Jiwa yang menggunakan kekuatan guntur untuk memusnahkan ras-ras pengikut benua Tianyuan, mencoba mengumpulkan kekuatan jiwa. Sebagai utusan para dewa, haruskah kita meredam kekacauan ini?" Pengawal wanita Sol mencoba menganalisis. "Sol, ingat, tahta suci kita bukan sekadar penegak hukum, melainkan pembuat aturan. Tujuanku selalu Gama. Saat aku mendapatkan buah iblis, aku akan memusnahkan dunia ini sepenuhnya dengan kekuatan seni terlarang. Soal alasannya, aku bisa membuatnya sesuka hati, untuk menutupi tubuhnya, wajahnya yang montok, dan lain-lain." "Baik, Tuan." Pengawal wanita Sol mendengar kata-kata itu dan perlahan membawa Mekal menuju suatu tempat. Di sisi lain, Xiaoyan. "Hei, napas orang-orang ini tampaknya menjadi pusat kekuatan istana jiwa tahta suci. Apakah ada pusat kekuatan dari tahta suci di kejauhan? Apa-apaan ini?"
Xiaoyan baru saja meninggalkan reruntuhan altar dan hendak pergi ke istana kaisar, tetapi dia melihat beberapa sosok aneh di jalan. Manikur putih melambangkan supremasi tahta suci. Ditambah dengan atribut cahaya unik dari pembangkit tenaga listrik tahta suci, Xiaoyan tentu saja tidak akan mengakui kesalahannya. Sedangkan untuk pembangkit tenaga listrik istana jiwa, Xiaoyan hanya meliriknya. Untuk mengetahuinya, putri seharusnya baik-baik saja, ayo kita ke sini dulu. Melihat ke arah istana kaisar, Xiaoyan menggelengkan kepalanya sebelum menyadari keanehan Yuan Shou. Tuan, Gama telah dicegat oleh Qisuan. Saat ini, di tepi pegunungan Tianyuan, di ujung terjauh kota kekaisaran di sebelah kanan, di tanah dekat jurang, puluhan ahli Soul Hall berdiri di sana. Sesuai perintah ketua aula, yang masih hidup harus ditangkap. Bagaimanapun, Gama tidak boleh dibiarkan mati. Pemimpin kelompok besar aula jiwa mendengus dingin. Hehe, aula jiwa, Jiwasa, aku sangat mengagumi nama itu sejak lama. Tepat ketika mereka hendak bertindak, 5 tokoh penting tahta suci berpakaian putih tiba-tiba muncul dari kehampaan. Apakah para elit di bawah malaikat patroli? Menjaga merpati putih, tahap tengah dari 7 bintang pejuang abadi. Melihat bahwa di antara 5 orang yang datang, ternyata ada orang kuat di tahap tengah 7 bintang pejuang abadi, dan jiwa itu mengerutkan kening. Bawahan Hall Master Hun Wuji memiliki 3 bawahan dengan kekuatan yang lumayan, Hun Jianghai, Hun Sa, Hun Yumeng, dan kekuatan mereka berada pada tahap awal, tengah, dan akhir dari Seven Star Fighting Immortals. Dan malaikat parade Mekal, kali ini juga memanggil 3 pengawal Seven Star Fighting Immortals. Untuk sementara waktu, pertempuran di sini tak terpisahkan. Di mana Jisuan, Xiaoyan mengabaikan pergulatan antara kedua kekuatan ini, dan dengan bantuan perlindungan para hantu, dia berjalan di tebing ini seperti hantu, tetapi bahkan Xiaoyan tidak menyadarinya, aura yang lebih samar muncul di dalam dirinya. Ikuti dirimu perlahan di belakangmu. Pada saat ini, di pegunungan Tianyuan, suara ledakan pertempuran terus terdengar, dan semburan asap mesiu memenuhi udara. Di atas langit, kekuatan di 7 tetua yang tersisa juga sedang sekarat di bawah serangan jiwa Wuji. Pangeran, ini bukan jalan yang benar. Cepat atau lambat kita akan dimangsa oleh jiwa Wuji. Pada saat ini, Dewa Petarung Bintang 7 di atas 3 mayat naga, terus-menerus melawan kekuatan jahat jiwa Wuji, kekuatan hantu, berkata. Diam. Lin Fengya mendengar kata-kata itu, hatinya menjadi aneh, dan wajahnya menjadi mengerikan. Boom! Saat Lin Fengya ragu-ragu, peti mati hitam di bawah kakinya tiba-tiba hancur. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, hati Lin Fengya ditusuk dengan keras. Bagaimanapun, sang ayah tetaplah sang ayah, dan ia pantas menjadi orang kuat atas nama kaisar. Konspirasinya sendiri sebenarnya telah terungkap. Tampaknya semua ini berada di bawah kendali kaisar. Lin Fengya, kamu kalah. Aku kalah telak. Jiwa Wuji berdiri di atas mayat naga itu, dan berkata dengan nada meremehkan dunia. Tidak, saya tidak kalah. Kamu pecundang, jiwa Wuji, karena kau mengingini wilayah puluhan ribu rakyat jelata di benua Tianxingku, bahkan jika pangeran ini mati, dia tidak akan pernah membiarkanmu berhasil. Guru, tanpa ragu, buah iblis yang setengah matang di telapak tangan langsung diangkat olehnya, bagaikan sisa iman terakhir seorang penganut yang fanatik dan taat. Aku tidak sempat merasakannya saat berada di sarang iblis. Aku juga sedikit penasaran dengan iblis. Meskipun Lin Fengya bertindak nekat, Soul Wuji tidak gentar. Kekuatan lengkap dari Seven Star Fighting Immortals yang bermartabat sudah cukup untuk membuatnya punya modal untuk memandang rendah para pahlawan. Kamu akan menyesali ini. Kalau begitu, ayo kita coba. Setelah percakapan mereka berdua, Lin Fengya tanpa ragu mengangkat telapak tangannya, langsung memasukkan buah iblis ke dalam mulutnya, dan mengaduknya dengan kuat. Pada saat ini, awan petir di atas langit masih bergemuruh, dan tidak ada suara apapun dari yang lain. Sepertinya Gama berbohong padamu, tapi itu tidak masalah. Sebentar lagi, aku akan mengirimnya sendiri untuk menemanimu. Jadi, Yang Mulia, saatnya bagi Anda untuk berangkat. Susu, suara yang mengerikan dan mencekam keluar dari mulut jiwa Wuji. Seketika, lengan jubah hitamnya berkibar, dan jejak kekuatan mengerikan muncul di sampingnya bagai lautan badai.
Perasaan itu bagaikan seorang raja sungguhan yang dikelilingi oleh hantu dan arwah yang tak terhitung jumlahnya, menatap Lin Fengya dengan penuh penghinaan. Apakah ini akhir dari hari ini? Melihat kekuatan yang sangat mengerikan di sekitar jiwa Wuji, ekspresi ketujuh tetua menjadi muram. Tidak peduli apa, Lin Fengya adalah pangeran benua Tianxing kita, dan dia tidak boleh jatuh di sini. Mengenai kesalahan yang dilakukannya, biarlah kaisar yang memutuskan semuanya. Pergi. Kompas fajar. Ketujuh tetua saling berpandangan, dan ada tekad yang langka di mata mereka. Setelah napas itu, cahaya hijau bersinar di tubuh, membakar seperti api. Boom! Dalam sekejap mata, sebuah kompas raksasa yang membentang di seluruh langit menyelimuti tubuh semua orang. Aura mengerikan yang terkandung di dalamnya cukup untuk membuat orang-orang merasa sangat sedih. Pertahanan kuat, tapi disayangkan. Anjing ajaib, jiwa Wuji mendengus dingin. Di tanah, pusaran lubang hitam tak berdasar menggeliat, dan tiba-tiba seekor anjing ajaib dari neraka masih melangkah keluar. Raungan bergema selama 9 hari, melampiaskan amarahnya yang tak berujung. Ho ho ho. Dengan suara keras, anjing ajaib itu mengayunkan anggota tubuhnya, membuka mulutnya yang berdarah, dan tiba-tiba menggerogoti pertahanan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dengan satu mulut dan satu gigitan, kompas pertahanan yang tidak bisa dihancurkan itu sebenarnya digigit oleh celah yang mencolok. Gelombang bayangan sudah berakhir. Melihat ini, jiwa Wuji mendengus dingin, dan raungan suram yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya membawa kekuatan mengerikan yang mengikis segalanya, berubah menjadi gelombang pasang dan menyebar sepenuhnya ke seluruh langit. Pada saat ini, awan gelap yang tak terhitung jumlahnya di langit bergetar hebat, seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Hantu-hantu suram yang tak terhitung jumlahnya, menjerit dan menjerit memenuhi seluruh langit. Pada saat ini, langit di atas pegunungan Tianyuan tidak berbeda dengan neraka. Boom! Kompas pertahanan itu terus-menerus digigit anjing iblis. Ditambah dengan hantaman upaya terbaik jiwa Wuji, kompas itu pun menjadi samar-samar terfragmentasi. Aku khawatir setelah beberapa tarikan napas, kompas itu akan lenyap sepenuhnya. Di saat kritis ini, pupil mata Lin Fengya mengerut, dan rasa sakit yang menusuk hati memenuhi hatinya. Ia tak kuasa menahan diri untuk melayang dalam kehampaan, memegangi kepalanya. Air mata menetes dari pupil matanya, dan darah terus mengalir deras dari hidung dan telinganya. Penampilan seperti itu sungguh menyedihkan dan menakutkan. Pangeran. Pada saat ini, Paman Lin tak kuasa menahan diri untuk mengendalikan mayat naga dan menghampiri Lin Fengya. Boom! Ketika sosok Paman Lin hanya beberapa meter dari Lin Fengya tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengambil mulut besar, dan langsung menelannya ke dalam tubuhnya. Binatang buas ini. Melihat ini, 7 tetua lainnya dan 2 pria kuat yang tersisa berdiri di atas mayat naga itu mengutuk dengan suara rendah. Karena dengan serangan Lin Fengya seperti ini, napas Paman Lin tiba-tiba menghilang. Darah dan darah, aku menginginkannya. Pada saat ini, pupil mata Lin Fengya perlahan berubah menjadi hijau tua, dan bahkan rambut hitam panjang di tubuhnya tumbuh seperti ranting, penuh dengan niat jahat. Puci. Dengan mulut besar, pusaran hijau tua tiba-tiba muncul, dan banyak pria kuat segera dikelilingi oleh jiwa Wuji. Tanpa perlawanan tambahan dengan mudah ditelan oleh Lin Fengya di perutnya, itu berderit dan bergerak. Kiki. Untuk sesaat, Lin Fengya, yang melayang di kehampaan di depannya, bagaikan iblis pemakan manusia. Ia hanyalah gelombang 10.000 jiwa yang berusaha sekuat tenaga. Ketika ia bersentuhan dengan Lin Fengya, ia tertangkap olehnya. Energi hijau tua dan rambut jahat hijau tua Zhou mudah retak. Boom! Saat Lin Fengya melahap 10 orang yang tersisa, setelah semua darah dari tulang-tulang itu diaduk, mata dan napasnya menjadi tak terduga, dan tubuhnya terbungkus kabut darah hijau tua, sangat menyeramkan. Jiwa Wuji, kali ini, bagaimanapun juga, aku menang. Akan tenggelam sepenuhnya di sini. Setelah beberapa saat, Lin Fengya hanya menggunakan sisa-sisa rasionalitasnya, dan meninggalkan kalimat yang sangat dingin, lalu langsung menghilang. Di hadapan Lin Fengya, jiwanya telah hancur. Dengan tambahan 10 petarung abadi bintang 7 yang baru saja bertambah, ia kini semakin dekat dengan iblis yang sebenarnya. Namun, Lin Fengya akhirnya gagal mengendalikan iblis tersebut, sehingga ia menjadi pelayan iblis tersebut. Menjadi batu loncatan untuk menyambut kedatangan iblis.
Apakah ini dunia manusia? Pada saat ini, mata iblis berwarna hijau tua itu melirik sekeliling, seperti bayi yang baru lahir, penuh rasa ingin tahu dan ketidaktahuan. Monster macam apa ini? Jiwa Wuji dan anjing iblis di bawah, semuanya merasakan penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat pernyataan iblis yang meremehkan ini. Penindasan semacam itu bagaikan gunungan ratusan ribu kaki yang menekan hati mereka, dan penindasan yang ditimbulkannya tidak kalah dengan 8 bintang pejuang abadi yang sesungguhnya. Pada saat ini, situasi perang telah berbalik. Di atas langit, kulit Lin Fengya tampak mengerikan, wajahnya sedikit terdistorsi, bahkan napasnya pun berubah. Sialan, monster macam apa ini? Saat ini, Rao memiliki semangat untuk membenci segalanya, dan di hadapan pelayan iblis Lin Fengya, gelombang ketakutan aneh perlahan muncul, meskipun itu adalah dirinya sendiri. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Saat ini, semangat juangnya yang suram telah mengeras, seolah-olah ia takut pada makhluk tak dikenal di depannya ini. Gululu, tanpa mempedulikan gerakan jiwa Wuji dan anjing iblis, pelayan iblis Lin Fengya mengangkat kepalanya, tatapan jahat terpancar di matanya yang muram, tatapannya terpaku pada jiwa Wuji, seolah ingin melahapnya sepenuhnya. Di pupil hijau tua, dengan niat jahat yang mendominasi, ia menarik napas dalam-dalam, dan ada amarah di awan petir ganas yang awalnya dikendalikan oleh jiwa Wuji, dan ia pun melepaskan diri dari kendali jiwa Wuji dalam sekejap, lalu berubah menjadi pilar petir setinggi ratusan meter yang jatuh, mengelilinginya, membentuk iblis sungguhan. Orang gila ini, kali ini, kabut hitam di sekujur tubuhnya berusaha melindungi dirinya sendiri. Anjing iblis dan mayat naga itu mendekati jiwa Wuji bersamaan. Keduanya saling melengkapi dan mengeluarkan kekuatan yang sangat mengerikan, tetapi ia melihat penampilan mengerikan pelayan iblis di depannya, dan tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Crash! Pelayan iblis itu mencibir ke arah 4 mayat naga dan anjing iblis di atas langit, lalu guntur perak di sekelilingnya sedikit terjerat aura hijau tua. Pergi! Setelah beberapa saat, pelayan iblis itu mengangkat telapak tangannya dan dengan lembut mengetuk ke arah kekosongan tempat jiwa Wuji berdiri. Untuk sementara waktu, terlihat bahwa awan petir di atas langit dikuasai oleh para pelayan iblis, dan bahkan karena atribut iblis yang sangat langka itu, energi di atas langit menjadi lebih tipis, seperti manusia yang mencoba memprovokasi raja. Menyerang wilayah raja, raja sedang menghukum. Kekuatan guntur perak awalnya tersimpan di tangan pertama jiwa Wuji, dan hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Kini, dengan berkah atribut iblis, mereka meraung ke arah jiwa Wuji dengan aura yang luar biasa. Kecepatan kolom guntur hijau tua itu sangat lambat, tetapi bersamanya, seluruh langit, dan bahkan sebagian kebisingan di angkasa yang tergambar sepanjang jalan itu tiba-tiba berakhir. Langit menangis dan menjerit, sepertinya makhluk berkekuatan setingkat iblis seperti ini seharusnya tidak ada di dunia. Sesaat, kilat menyambar dan bergemuruh di atas pegunungan Tianyuan, dan angin menderu, seolah-olah iblis yang tak tertandingi akan segera muncul. Melihat ini, jiwa Wuji mengerutkan kening. Dengan serangan pilar guntur hijau tua, keempat mayat naga di sekitarnya tampak hancur dengan cepat. Jelas, karena hilangnya peti mati hitam, keterampilan bertarung segel tirani ini juga menghadapi situasi disintegrasi. Pada saat ini, jiwa Wuji menatap kehampaan di bawah kakinya dan melihat ratusan manusia. Mereka panik dan menatap pemandangan apokaliptik di langit. Istana-istana arsitektur yang tak terhitung jumlahnya dirobohkan oleh gelombang serangan ini sesuka hati, dan bahkan ada semacam penindasan khusus yang merasuki seluruh pegunungan. Setan, kunci jiwa kehidupan. Pada saat ini, jiwa Wuji tak berani menahan diri, meninggalkan mayat naga yang menghilang dengan cepat, dan berdiri dengan lembut di atas kepala anjing iblis itu. Bagaikan air mendidih, di bawah kabut hitam, cahaya dingin terpancar. Berikan. Melihat tindakan Hun Wuji, kecepatan pelayan iblis itu luar biasa cepat. Dalam sekejap mata, ia menghilang di belakang Hun Wuji. Seketika, telapak tangannya yang putih seperti bayi mengeluarkan cairan hijau tua, dan tubuhnya menegang. Telapak tangannya yang menegang mendorong keluar, dan telapak tangan yang berisi kekuatan iblis itu meraung ke arah jiwa Wuji. Boom! Sinar cahaya petir dan kekuatan iblis saling serang, tetapi jiwa Wuji bukanlah karakter biasa. Ada kilatan di matanya,
dan rantai hitam pekat yang tajam berkilauan dengan cahaya dingin di kabut hitam terukir di atasnya. Tekstur yang tak terhitung jumlahnya. Polanya tampaknya merupakan semacam rune pengorbanan kuno, sangat suram, dan pada saat yang sama membawa semacam niat jahat yang tak terlukiskan. Meskipun iblis ini baru saja lahir, seiring berjalannya waktu, kekuatannya akan semakin kuat. Kau tak boleh menemui jalan buntu dengan orang ini, kau harus mengumpulkan kekuatan jiwa terlebih dahulu, kalau tidak rencanamu kali ini akan gagal, dan bahkan aku pun harus dihukum berat. 10 tanda imajiner berantai membentuk sangkar hitam pekat, melindungi dirinya di dalamnya. Anehnya, dengan munculnya tangan jiwa Wuji, kekuatan-kekuatan iblis perlahan-lahan hancur. Sekalipun kekuasaan iblis itu tirani, ia tetap tidak dapat membunuhnya karena keadaan bayi yang baru saja dilahirkan oleh hamba iblis itu, tetapi begitu pula ia tidak dapat membunuhnya. Cici, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Lagi pula, kita semua berada di jalan yang sama. Satu pukulan berhasil menahan serangan pelayan iblis di saat yang bersamaan, dan kabut hitam jiwa Wuji pun tampak jauh lebih lemah. Tubuh jiwa yang berharga itu, yang bergetar karena kabut hitam, muncul begitu saja, dan meraung menuju kehampaan ke segala arah. Jelas Sol Promise juga mencium kekuatan yang sangat mengerikan dari pelayan iblis, dan kekuatan jiwa ini adalah tubuh jiwa yang telah dikumpulkan oleh Sol Promise dengan susah payah, tetapi sekarang, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menyerah. Jika tidak, begitu dia terjerat oleh pelayan iblis, rencananya untuk mengumpulkan jiwa akan hancur total. Jiwa, aku ingin makan. Melihat pemandangan ini, jejak kegilaan muncul di pupil hijau gelap pelayan iblis itu. Tatapannya beralih dari jiwa Wuji, dan sosoknya melesat ke arah tubuh-tubuh jiwa yang melarikan diri. Iblis adalah kekuatan paling tirani, misterius, dan jahat di dunia, tetapi buah iblis yang dimakan Lin Fengya baru setengah matang, sehingga masih banyak kekurangannya yang harus dihilangkan dengan melahap darah dan jiwa manusia. Oleh karena itu, dengan jiwa Wuji yang meninggalkan begitu banyak asal-usul jiwa, para pelayan iblis juga menjadi gila. Susu. Pada saat ini, jiwa Wuji menunggangi anjing ajaib di bawah kakinya, menuju ke sisi lain pegunungan Tianyuan dengan gagah berani, di mana terdapat banyak sekali rakyat jelata, cukup untuk menebus banyak jiwa yang hilang kali ini. Di sisi lain, saat melihat ke langit, awan petir hitam pekat perlahan berubah menjadi awan jahat berwarna hijau tua, dikelilingi oleh para pelayan iblis, satu demi satu tubuh jiwa yang lemah, bagi iblis, itu seperti suplemen yang hebat, dengan lembut dimasukkan ke dalam perutnya. Pada saat itu, aura iblis sedang menindas, dan samar-samar, darah orang ini juga berubah menjadi hijau tua. Pada saat ini, iblis sungguhan perlahan-lahan berubah di atas kekosongan yang gelap dan dingin ini. Dan tempat-tempat lain juga diserang oleh pusat kekuatan istana jiwa dan tahta suci, dan pegunungan Tianyuan saat ini dapat dikatakan benar-benar kacau. Pertempuran di kamar tidur Kaisar berlangsung tanpa ketegangan. Kaisar mengalahkan Sika dengan keunggulan telak, dan menangkap Sika serta Lin Feng secara bersamaan. Yang menanti mereka adalah hukuman setelah pertempuran. Suer, ini semua ujian untukmu, dan juga untuk merangsang kekuatan bintang-bintang di tubuhmu. Kuharap kau tidak menyalahkan ayahmu. Kaisar menyelesaikan ini dan dengan lembut kembali ke kamar tidurnya. Kekuatan jiwa Ling mengawasi perubahan langit setiap saat. Kekuatan iblis agak di luar imajinasi Kaisar. Bahkan Kaisar pun tidak menyangka Lin Fengya akan begitu marah. Tetapi jika kekuatan bintang-bintang diaktifkan sepenuhnya, mungkin bukan tidak mungkin untuk melawan iblis. Di sisi lain, di samping jurang. Sialan, jujurlah padaku. Di suatu tempat di tebing, Jisuan berlama-lama dengan aura hijau gelap di sekitar Gama yang jahat, terus-menerus mengawasimu berpura-pura kuat, menghindari kejaran istana jiwa dan tahta suci. Kalian, kekuatan kalian cukup hebat. Kenapa tidak kalian gunakan saja untuk menebus dosa-dosa kami? Mungkin kalian akan mendapatkan banyak uang di masa depan. Saat itu, Gama tersenyum muram. Jisuan tidak punya kesempatan untuk melawannya. Dia mendengus dingin, dan terus menghindari kejaran balai jiwa dan pusat kekuatan tahta suci. 2 petarung abadi bintang 7, dan masih banyak petarung abadi bintang 6. Xiaoyan terus mengikuti Jisuan dan yang lainnya, menyelesaikan masalah yang tidak perlu bagi mereka. Namun, sebelum dia yakin akan keselamatannya sendiri, Xiaoyan sama sekali tidak akan muncul dengan gegabah.
Cit, dengan suara berderit, di bawah langkah kaki Gama, sebuah dahan yang layu mengeluarkan suara yang sangat keras, entah disengaja atau tidak. Bajingan, ayo. Jisuan mengumpat dalam hati, dan membawa Jisuan melarikan diri dengan cepat. Saya menemukan mereka di tepi tebing. Entah siapa yang mengatakannya, tiba-tiba, segerombolan hantu yang tak terhitung jumlahnya tersapu dari seluruh tebing secara bersamaan. Nak, menyerahlah, serahkan Gama, dan kami bisa mengampunimu. Sekelompok puluhan ahli balai jiwa mengepung Jisuan dan keduanya sambil tersenyum tegas. Mimpi, dunia kayu, penghalang serat kayu, duri pohon kayu. Seluruh tubuh Jisuan dipenuhi aura hijau, dan dinding kayu pertahanan yang besar serta serangan terus muncul, menahan serangan-serangan dari orang-orang ini. Tips mengukir serangga, mati. Kekuatan puluhan ahli Soul Hall tampaknya hanya sekitar tingkat kesempurnaan Douxian bintang 6, tetapi ini juga memberi tekanan yang sangat besar pada Jisuan. Boom! Pada saat kritis itu, api kuning, seperti api padang rumput, menyebar dari balik pohon yang tersembunyi. Untuk sesaat, semua jiwa kuat di istana jiwa terbakar hebat, dan jeritan kesakitan terus terdengar. Tuan Xiaoyan, Jisuan tak dapat menahan diri untuk berkata dengan gembira. Ayo, pergilah ke istana kaisar. Setelah menjatuhkan puluhan orang, Xiaoyan menatap kosong ke arah kehampaan, seolah-olah ada makhluk mengerikan yang diam-diam mengawasinya. Api suci, seperti yang diharapkan dari orang yang disebutkan oleh ketua aula. Tapi inilah akhirnya, entah itu api suci atau Gama, semuanya ada di dalam tas istana jiwa kita. Pada saat yang sama, di dalam kehampaan yang gelap, seorang berjubah hitam melangkah keluar dengan langkah ringan. Saat orang ini berjalan, seluruh kehampaan dipenuhi kegelisahan yang luar biasa. Ayo pergi. Mata Xiaoyan tampak suram, dia mendengus dingin, dan membawa keduanya bersiap melarikan diri. Pergi. Terlalu sulit untuk menganggapku serius. Kekuatan Hunyu Mengkiksing Fighting Immortal di tahap akhir tak tergoyahkan seperti pilar Optimus bagi ketiga orang saat ini. Tuan Xiaoyan, Jisuan dan Gama menggunakan bantuan saluran ruang angkasa untuk bersembunyi langsung, dan tidak dapat menahan diri untuk meraung pada Xiaoyan yang hancur. Mau kemana? Melihat pemandangan ini, tatapan Hunyu Meng menjadi tajam, dan kabut hitam di sekujur tubuhnya menggeliat, bagaikan asap hitam tebal yang terus bergetar, kekuatan yang terkandung di dalamnya sungguh mencekik. Boom! Dengan suara keras, telapak tangan itu tiba-tiba mendorong ke arah Xiaoyan, ruang terdistorsi dan runtuh, seolah-olah telapak tangan Dewa Kematian membuat jantung berdebar. Pola dominasi, berikan aku pertahanan. Xiaoyan melangkah mundur sambil menunjukkan kanopi pertahanan atribut air di dalam pola dominasi. Puff! Dengan suara keras, telapak tangan kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba memotret sosok Xiaoyan, suara gesekan tulang yang renyah sangat keras, dan bahkan tirai air besar itu dihancurkan dengan paksa dalam sekejap. Sudut mulut Xiaoyan tiba-tiba menyemburkan seteguk darah, dan napasnya tiba-tiba turun dan menyusut. Puff! Dengan suara keras, Xiaoyan juga jatuh ke saluran luar angkasa dan menghilang di sini. Sepertinya orang ini adalah pilihan terbaik iblis. Melihat penampilan Xiaoyan yang menyedihkan, Gama juga punya beberapa rencana di dalam hatinya. Tuan, para ahli istana jiwa lainnya tak kuasa menahan diri untuk berbisik ketika menyaksikan Xiaoyan dan ketiganya lolos dari tangan Sol Yumeng. Biarkan Sol Sa meningkatkan kekuatannya, mereka pasti masih berada di sekitar tebing ini. Sedangkan untuk para petinggi tahta suci, jika kalian bertemu mereka, bunuh saja mereka. Lagi pula, jiwa mereka sangat murni. Susu, suara itu mereda, dan Zadu kembali tenang. Wengom, hanya saja, iblis hijau tua sudah siap untuk pergi ke langit saat ini. Setelah menelan puluhan jiwa, menambahkan daging dan darah para veteran sebelumnya, saat ini hamba iblis telah sepenuhnya menjadi iblis pembunuh tanpa berkedip. Huho, ada kilatan cahaya jahat di pupil hijau tua, di atas langit, dikelilingi awan jahat, dan melambai untuk menyerang pegunungan Tianyuan. Pada saat itu, istana-istana megah, jalan-jalan, dan bahkan bunga-bunga, tanaman, dan pepohonan lenyap dan hancur secepat dan sekeras bunga-bunga dan pohon willow yang patah. Putri, kamu tidak bisa pergi. Orang ini benar-benar iblis yang tak termaafkan, kau. Pada saat ini, Lin Yunsu telah menggunakan jimat militer untuk mengerahkan seluruh kekuatan yang tersisa,
ditambah dengan kekuatan tersembunyi di sekitarnya untuk mendukung dirinya sendiri, itu sudah cukup untuk mengalahkan Lin Feng dan Lin Feng. Kekuatan yang telah ia sergap dalam sekali jalan. Para jenderal, sisa kekuatan kedua saudara itu akan diserahkan kepadamu. Aku adalah keluarga kerajaan dan putri benua Tianxing. Saat ini, tidak mudah bagiku untuk bersikap saleh, kata Lin Yunyan sambil tersenyum, lalu tubuhnya perlahan terangkat ke udara, menghadap iblis itu. Putri, Anda benar-benar saleh. Ayo, atas perintah sang putri, kita tangkap pasukan pemberontak Pangeran Lin Feng dan Lin Feng ya. Siapapun yang melawan dengan keras kepala akan dibunuh tanpa ampun. Untuk sementara waktu, pasukan yang perkasa itu pun pergi melawan kedua pasukan lainnya. Ini orang yang sangat cantik. Di atas langit, para iblis menyerang sesuka hati, dan segera menghancurkan sebagian besar pegunungan Tianyuan yang makmur, tetapi Lin Yunsu, yang bersinar bersama bintang-bintang di bawah, menciumnya. Sebuah aura kejutan yang luar biasa. Gaun putri menonjolkan tubuhnya yang anggun dan ramping. Kekuatan bintang-bintang di sekelilingnya tak terkira, bak lautan bintang. Ditambah dengan wajah yang halus dan 3.000 sutra biru yang jatuh vertikal bagai air terjun, raw bagaikan iblis, dan matanya bersinar terang. Aku, Kaisar baru benua Tianxing, Permaisuri Lin Yunsu. Lin Yunsu berdiri di langit, tatapannya tertuju pada sang iblis, dan suaranya yang ringan bagaikan sebuah gerakan, bergema di telinga seluruh pegunungan Tianyuan. Momentumnya elegan dan tirani, seperti seorang kaisar yang tenang di hari kerja, tetapi memiliki kaisar yang vital di saat-saat kritis.